ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Yang pertama, peran dan fungsi MSDM. Peran utama MSDM adalah menjamin bahwa organisasi memiliki orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat pada waktu yang tepat. Macam-macam peran dan fungsi MSDM. Pertama, perencanaan SDM memprediksi kebutuhan dan ketersediaan SDM di masa depan, memastikan penyesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, rekrutmen, proses mencari dan mendorong calon karyawan yang berkualitas untuk melamar pekerjaan. Ketiga, seleksi, proses memilih pelamar dan memenuhi syarat untuk mengikuti posisi yang tersedia. Keempat, pelatihan dan pengembangan, meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan mempersiapkan peran di masa depan. Kelima, manajemen kinerja, proses memastikan kegiatan dan output karyawan sejalan dengan tujuan organisasi melalui penilaian umpan balik dan pembinaan. Yang keenam, kompensasi imbalan, menentukan gaji, tunjangan, dan insentif yang adil dan kompetitif, menarik motivasi dan mempertahankan karyawan. Ketujuh, hubungan industrial karyawan, mengelola hubungan yang sehat antar manajemen dan karyawan termasuk serikat pekerja untuk menyelesaikan konflik dan memelihara lingkungan kerja yang positif. Bagian 2, analisis pekerjaan. Ini adalah fondasi dari hampir untuk melakukan pekerjaan tersebut. Bagian 3, rekrutmen dan seleksi. Ini adalah proses kunci untuk memastikan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, sumber rekrutmen. Internal, promosi, transfer atau rehiral dari karyawan yang sudah ada. Dua, eksternal, iklan, agen rekrutmen, bursa kerja, situs web atau rekomendasi karyawan. Proses seleksi melibatkan rangkaian langkah seperti screening lamaran, wawancara, tes kemampuan kepribadian, pemeriksaan latar belakang, dan pemeriksaan kesehatan. 4, kompensasi, fokus pada pemberian harapan dan kompensasi pada karyawan. Yang pertama, kompensasi langsung, pembayaran uang tunai seperti gaji pokok, per jam, bonus, dan komisi. Kompensasi tidak langsung, pembayaran non tunai seperti asuransi kesehatan, dibayar, pajak, dan fasilitas kantor. Keadilan kompensasi. Pertama, internal activity, keadilan dalam penetapan upah relatif terhadap pekerjaan lain dalam kompensasi. Dua, external equity, keadilan dalam penetapan upah relatif terhadap pekerjaan serupa di perusahaan lain di pasar. Bagian 5, pelatihan dan pengembangan, merupakan investasi penting untuk meningkatkan kinerja dan adaptabilitas organisasi. Pertama, pelatihan berfokus pada peningkatan kemampuan yang dibutuhkan pekerja saat ini. Pengembangan berfokus pada peningkatan kemampuan pekerja atau peran di masa depan, misalnya pengembangan kepemimpinan. Metode pelatihan di tempat kerja, pelatihan di tempat kerja, simulasi, mentoring, dan coaching. Manajemen kinerja, berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim. Pertama, tahapan tujuan, penetapan ekspektasi kinerja dan tujuan. 2, pembinaan dan dukungan, melakukan coaching dan memberikan umpan balik berkelanjutan. 3, evaluasi kinerja, penilaian total kinerja karyawan secara periodik. 4, umpan balik, mendiskusikan hasil evaluasi dan membuat rencana pengembangan. Bagian aspek legal dan etika MSDM. MSDM harus
beroperasi sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku dan prinsip-prinsip etika. Pertama, kepatuhan hukum. Memastikan semua kebijakan dan praktik MSDJ, misalnya rekrutmen, PHK, upah, mematuhi undang-undang tenaga kerja. Kedua, kesetaraan kesempatan kerja. Praktik yang menjamin bahwa keputusan ketenagakerjaan didasarkan pada kemampuan dan kualifikasi dan pada karakteristik yang dilindungi seperti ras, agama, jenis kelamin. Ketiga, mengelola karyawan secara adil, transparan, dan menghormati hak mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan atau planning dalam manajemen sumber daya manusia. Perencanaan atau planning dalam manajemen sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan sumber daya manusia sekarang dan di masa depan untuk mencapai tujuan organisasi manusia. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan SDM, mengecek posisi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Contoh, dalam sebuah perusahaan, HRD sudah mengetahui posisi-posisi mana saja yang dibutuhkan di tahun yang akan datang. Poin yang kedua yaitu peramalan tenaga kerja, memprediksi kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan proyeksi bisnis dan kondisi eksternal. Dengan adanya peramalan tenaga kerja, mereka sudah mengetahui berapa karyawan yang dibutuhkan di tahun yang akan datang. Misal, di tahun yang akan datang dibutuhkan 10 karyawan baru. Poin yang ketiga yaitu perencanaan pengadaan. Menentukan strategi rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan agar sumber daya manusia mencukupi dan berkualitas. Contohnya, mencari kandidat baru dan menyiapkan pelatihan untuk kandidat tersebut agar mereka sesuai dengan standar perusahaan. Poin yang keempat yaitu pengelolaan suksesi. Menyiapkan regenerasi pimpinan dan staf penting. Contoh suksesi, merencanakan mengganti pimpinan lebih awal. Dalam pengelolaan suksesi, pengganti pimpinan yang dimaksud adalah posisi atau jabatan yang akan kosong, biasanya karena pensiun, resign, atau promosi. Yang pada intinya, orang yang akan mengambil alih pimpinan akan dipersiapkan lebih awal demi kelancaran suatu organisasi. Jadi, kesimpulannya, perencanaan atau planning dalam manajemen sumber daya manusia adalah proses strategis untuk menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Perencanaan ini mencakup analisis kebutuhan, prediksi tenaga kerja, pengadaan SDM, dan pengelolaan suksesi. Dengan perencanaan yang efektif, perusahaan dapat mencapai tujuannya dan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Yaitu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi adalah proses yang saling berkaitan dalam manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan talenta terbaik bagi perusahaan. Pertama, rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan mengajak calon tenaga kerja yang kompeten dari dalam maupun luar perusahaan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menarik minat sebanyak mungkin kandidat berkualitas. Sumber rekrutmen yaitu 1. Internal. Internal merekrut dari karyawan yang sudah ada melalui promosi atau mutasi. Yang kedua, eksternal. Eksternal merekrut dari luar perusahaan melalui iklan, media, atau agen. Proses rekrutmen yaitu 1. Mengidentifikasi kebutuhan posisi, 2. Menyiapkan deskripsi dan sertifikasi pekerjaan, 3. Mempublikasikan lowongan pekerja, 4. Menyaring dan menyeleksi kandidat awal. Yang kedua yaitu seleksi. Seleksi adalah serangkaian langkah untuk memilih kandidat terbaik dari para pelamar yang telah
Proses ini bertujuan untuk menemukan individu yang paling sesuai dengan kualifikasi pekerjaan dan budaya perusahaan. Tahap seleksi. 1. Penyaringan aplikasi, yaitu meninjau laporan dan riwayat hidup. Kedua, wawancara, yaitu melakukan wawancara untuk menggali informasi lebih dalam. Yang ketiga, tes, yaitu menggunakan berbagai tes seperti tes kemampuan kognitif, tes kepribadian, atau tes fisik. Yang keempat, pemeriksaan verifikasi, yaitu menghubungkan pihak-pihak terkait untuk memverifikasi informasi. Yang kelima, keputusan penerima, yaitu membuat keputusan akhir berdasarkan hasil seleksi. Yang keenam, penawaran kerja, yaitu menyampaikan tawaran kerja kepada kandidat yang terpilih.